Kita mohon supaya kita memiliki semangat seperti Barnabas, kebaik menjadi orang baik yang berjumpa dengan karya Roh Kudus, yang terbuka pada Roh Kudus bimbingannya, sehingga akhirnya membawa kebaikan bagi banyak orang. Semoga kita selalu terbuka pada bimbingan Roh Kudus yang bisa berkarya lewat siapapun dalam bentuk apapun, yang membawa kita menjadi pewarta kerajaan Allah yang semakin kuat, yang semakin percaya, semakin beriman kepada Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Karya Allah yang terjadi dalam diri setiap orang yang baik akan menjadi kesempatan untuk mewartakan kerajaan Allah. Sebaliknya, ketakutan dan kebimbangan akan menghalangi pewartaan kerajaan Allah. Kita pun diajak untuk senantiasa memiliki keberanian menjadi pewarta kerajaan Allah. Mari kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menebus kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga dengan merayakan misteri kebangkitannya, kami boleh mengalami sukacita yang sejati. Sebab Dialah Tuhan dan perantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani. Mereka ini memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada umat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan tentang Filistea, Tirus dan Ethiopia kukatakan, ini dilahirkan di sana,
Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa Tuhan menghitung, Ia dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalammu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang yang baik akan menghasilkan semakin banyak kebaikan. Saudara sekalian yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi dikisahkan bagaimana jemaat perdana itu akhirnya disebut Kristen. Tetapi penyebutan Kristen ini terjadi bukan pertama-tama di Yerusalem, tempat di mana dimulainya karya pewartaan, tetapi di Antiokhia. Padahal di Antiokhia karya pewartaan Injil ini terjadi justru bukan karena sesuatu yang diawali dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Tetapi karya pewartaan di Antiokhia ini adalah buah penganiayaan. Maka bisa dikatakan buah penganiayaan yang dialami oleh orang yang baik, yang terbuka pada bimbingan Roh Kudus, tetaplah baik. Walau penganiayaan itu selalu suasananya, nuansanya itu negatif. Roh Kudus yang bekerja dalam diri orang yang baik menghasilkan buah yang baik. Barnabas tadi disebut di situ. Di sana dikatakan Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dan oleh karena Barnabas ini, sejumlah orang dikatakan dibawa kepada Tuhan. Kebaikan Barnabas bukan hanya sekedar mengatakan dengan kata-kata yang membuat banyak orang tertarik untuk mengikuti Yesus, tetapi sekaligus dengan contoh yang begitu jelas. Dikatakan, "Pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, Barnabas membawanya ke Antiokhia." Jadi ternyata Saulus yang kemudian bertobat dan mengganti nama menjadi Paulus,
pada awal-awal pertobatannya itu tidak mudah diterima. Dia sudah jelas ditolak oleh teman-temannya yang lama yang suka menganiaya jemaat, tetapi pada saat yang sama dia masih dicurigai, belum diterima oleh jemaat perdana. Dan itu tampaknya cukup lama, berlangsung cukup lama. Jadi dia tidak bisa berbuat banyak. Kelompoknya yang lama menolak, tapi kelompok yang baru ini belum menerima. Untung dia tidak mutung, lalu kembali ke kelompok lama. Tetapi yang menyelamatkan Paulus adalah Barnabas. Dialah yang membawa Paulus itu, yang dulu Saulus, membawa ke Antiokhia. Dialah yang juga tampaknya menjadi penjamin bahwa orang ini, si Saulus yang jadi Paulus ini sungguh-sungguh sudah bertobat. Yang dijadikan jaminan adalah dirinya sendiri oleh Barnabas. Sehingga akhirnya Paulus diterima oleh kalangan jemaat perdana. Dan itulah yang membuat karya pewartaan di Antiokhia menjadi semakin baik, semakin cepat berkembang. Dan di Antiokhia itulah, di tempat mereka melahirkan diri dari penganiayaan itulah, mereka untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara sekalian yang terkasih, ada banyak pengalaman dalam hidup kita yang bisa jadi dikatakan pengalaman yang tidak mengenakan, pengalaman pahit, pengalaman menyakitkan bahkan. Tetapi kalau kita terbuka seperti Barnabas menjadi orang yang baik, yang terbuka pada karya Roh Kudus, pengalaman apapun yang terjadi dalam diri kita akan menjadi pengalaman berkat. Pengalaman yang menjadi kesempatan bagi kita untuk tetap mewartakan karya Allah. Pengalaman yang membuat banyak orang semakin kenal dengan Yesus dan menjadi pengikutnya. Maka mari saudara sekalian, kita memohon rahmat Allah supaya kita tidak itu seperti orang Yahudi yang dijumpai Yesus, yang penuh dengan keraguan-raguan, penuh kebimbangan, yang tidak percaya. Tapi kita mohon supaya kita memiliki semangat seperti Barnabas, kebaik menjadi orang baik yang berjumpa dengan karya Roh Kudus, yang terbuka pada Roh Kudus bimbingannya, sehingga akhirnya membawa kebaikan bagi banyak orang. Semoga kita selalu terbuka pada bimbingan Roh Kudus yang bisa berkarya lewat siapapun dalam bentuk apapun, yang membawa kita menjadi pewarta kerajaan Allah yang semakin kuat, yang semakin percaya, semakin beriman kepada Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah menebus kami dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Semoga pertukaran suci ini membawa rahmat dalam kehidupan kami saat ini dan menjadi jaminan akan kebahagiaan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, keluarga kita dan semua yang berkehendak baik, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan syukur kita pagi ini sudah selesai. Syukur pada Allah. Pergilah kita semua diutus.